my circle no counter. Baiklah, saya Vina Aprilia akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu pada sebuah tabel menurut frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi itu ada dua, distribusi frekuensi kualitatif atau kategori, dan distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik. Distribusi frekuensi pada data tunggal yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Penindak Saragi. Di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi data berkelompok. Distribusi data berkelompok itu yaitu data yang disajikan berupa angka-angka yang dikelompokkan. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok ada 5 cara. Yang pertama yaitu menentukan nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua, menghitung rank dengan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang ketiga, ada menghitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N, di mana N itu merupakan banyak data. Nah, yang keempat, menghitung panjang kelas dan lebar dengan rumus I sama dengan R per K, di mana R sama dengan rank dan K sama dengan kelas. Nah, yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi dengan mengisi kolom interval dan kolom. Dapat kita lihat contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Dina Pratiwi Tambun. Saya akan menjelaskan MEAN. MEAN adalah salah satu ukuran gejala data yang dimana MEAN juga dapat dikatakan sebagai salah satu wakil kumpulan data. Cara menentukan MEAN yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dan membagikan dengan banyaknya data. MEAN juga terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang dimana data tunggal yaitu menjumlahkan seluruh data dan membagikan dengan banyaknya data. Berikut ini adalah rumus data tunggal. Yang kedua, MEAN data kelompok. Yang dimana MEAN data kelompok ini memiliki banyak cara. Yang pertama itu cara titik tengah. Yang kedua, metode rataan sementara. Yang ketiga, metode Cody. Berikut ini adalah rumus dari data kelompok. Baik, saya Fadila Melani Putri akan menjelaskan mengenai median. Nah, median adalah nilai tengah setelah data yang telah data yang diurutkan. Nah, median tersendiri itu pun memiliki dua jenis, yaitu media data tunggal dan media data berkelompok. Nah, untuk media data tunggal itu terdiri dari untuk N ganjil dan untuk N genap. Nah, untuk N ganjil dia itu tepat berada di tengah data-data yang telah diurutkan, sedangkan untuk N genap dia itu rata-rata dari dua data yang telah terletak di tengah-tengah data. Selanjutnya itu ada media data berkelompok. Nah, median data berkelompok itu sama juga seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Median ini juga dapat dihitung pada data yang berkelompok. Nah, median ini juga harus digunakan dengan rumus. Dengan rumusnya itu yang seperti ini. Halo teman-teman, saya Farid Rizky. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang modus. Modus adalah nilai-nilai yang sering muncul dalam suatu data statistik. Modus terbagi menjadi dua. Yang pertama itu modus data tunggal dan yang kedua modus data kelompok. Modus data tunggal dilakukan untuk melihat data-data yang sering muncul. Sedangkan modus data kelompok untuk menghitung suatu data-data kelompok dengan alat bantu rumus. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusnya. Rumusnya yaitu adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Baik, sekian saja. Terima kasih. LBDJS present.